Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kenalkan, saya Teresya Christine Larabulan dari kelas SI 301. Dalam video ini, saya akan menjawab soal nomor 3 dari ujian akhir semester mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Baik, dalam video ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, komponen penting dalam membangun sebuah aplikasi, sistem atau website dari 3 aspek. Yang kedua, bagaimana IMK dapat membantu para user dalam memahami aplikasi, sistem, atau website. Dan yang ketiga, kenapa IMK perlu dipelajari dan siapa sajakah yang harus mempelajarinya. Baik, kita masuk pada pembahasan poin pertama, yaitu tentang komponen penting dalam membangun sebuah aplikasi, sistem, atau website dari 3 sisi atau aspek. Yang pertama dari aspek interface dan experience, atau biasa disebut UI atau UX. Yang kedua dari aspek ergonomi, dan yang ketiga dari aspek usability. Baik, yang pertama aspek interface dan experience atau biasa disebut UI atau UX. UI atau biasa disebut user interface terdiri dari 2 suku kata, yaitu user yang artinya pengguna atau pemakai dan interface atau antarmuka. Maka berdasarkan pengertian di atas, maka user interface adalah desain antarmuka yang lebih memfokuskan pada tampilan, pemilihan warna, pemilihan icon, dan gambar, serta membuat sebuah website atau aplikasi itu indah ketika berhadapan langsung dengan user. Yang kedua yaitu UX atau kepanjangannya adalah user interface, terdiri juga user experience, terdiri dari 2 kata yaitu user atau pengguna dan experience atau pengalaman. Maka penggabungan dari 2 kata tersebut menyimpulkan bahwa user experience adalah aspek dalam membangun sistem atau web yang berfokus untuk meningkatkan kepuasan pengguna dalam menggunakan dan berinteraksi dengan sistem atau web. Maka secara sederhana UX adalah pengalaman penggunaan oleh user. Baik, dalam membangun sebuah sistem atau aplikasi, aspek yang pertama yaitu UI dan UX. UI adalah apa yang dirasakan oleh pengguna atau user melalui tampilan web atau tampilan sistem atau tampilan aplikasi. Sedangkan UX yaitu pengalaman apa yang dirasakan oleh pengguna atau user saat menggunakan sistem web atau aplikasi. Baik, yang kedua yaitu aspek ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem. Faktor kenyamanan kerja dalam bidang pekerjaan atau biasa disebut pengaruh yang nyata dalam peningkatan maupun penurunan kinerja kerja. Jadi secara sederhana, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia yang bekerja dengan bidang pekerjaannya. Faktor ergonomi ini sering terjadi bagi pekerja yang harus duduk berjam-jam di depan komputer dengan memperhatikan kenyamanan dalam bekerja. Baik, jadi dalam membangun sebuah sistem atau web atau aplikasi, sebagai developer atau orang yang bekerja dalam membangun sistem itu juga harus memperhatikan aspek ergonomi ini agar para pekerja, baik developer maupun siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam membangun sebuah sistem atau web, dapat bekerja dengan baik dan juga dengan nyaman. Baik, yang berikut yaitu aspek usability. Usability merupakan 2 kata bahasa Inggris di mana use yang artinya menggunakan dan ability adalah kemampuan. Jadi usability adalah kemampuan kegunaan suatu sistem atau web agar dapat digunakan dengan baik. Usability adalah metode yang digunakan dalam mengamati tingkat kemudahan dalam menggunakan suatu sistem atau web.
Agar suatu sistem atau web dapat dikatakan usability, maka dia harus memenuhi kelima komponen berikut. Komponen yang pertama yaitu learnability. Artinya kemudahan pengguna dalam mempelajari dan mengikuti setiap alur dari sistem atau web. Yang kedua yaitu komponen efisiensi, adalah tentang kecepatan pengguna dalam menggunakan sistem. Yang ketiga, memorability adalah tentang kemampuan pengguna mengingat setiap prosedur penggunaan sistem atau web. Yang keempat, error adalah menjelaskan jumlah kesalahan pengguna. Dan yang terakhir, yaitu satisfaction, merupakan tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan suatu sistem atau web. Jadi, dalam membangun sebuah sistem atau web, aspek yang harus diperhatikan salah satunya yang ketiga yaitu aspek usability. Sebuah aspek dapat dikatakan usability atau sebuah sistem dapat dikatakan usability atau bisa digunakan bila memenuhi kelima komponen tadi, yaitu learnability dapat dipelajari, efisiensi, efektivitas dari sebuah sistem. Yang ketiga, memorability, artinya kemampuan pengguna bisa mengingat prosedur langkah-langkah dalam menggunakan sebuah sistem atau aplikasi atau web. Yang ketiga yaitu error, tentang jumlah kesalahan pengguna. Dan yang terakhir yaitu satisfaction, tentang kepuasan penggunaan sistem, web, atau aplikasi. Baik, yang berikut poin yang kedua yaitu bagaimana IMK dapat membantu para user dalam memahami website atau sistem. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari secara mendalam tentang proses interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dan komputer. Dengan berbagai perencanaan, evaluasi, dan implementasi, hingga kepada tampilan UI dan UX, aspek ergonomi dan aspek usability merupakan cara dari interaksi manusia dan komputer dalam membantu user agar dapat memahami serta menggunakan website atau sistem. IMK adalah interaksi manusia dan komputer, artinya berbagai kegiatan manusia terhadap komputer dimengerti secara baik dalam IMK ini. Oleh karena itu, user sebagai pengguna yang juga adalah manusia agar dapat berinteraksi dengan komputer yang di dalamnya ada website atau sistem tadi, maka IMK dapat membantu para user dalam memahami website atau sistem. Contohnya dengan adanya UI atau antarmuka pengguna yang dipelajari dalam IMK, maka dapat membantu pengguna dalam menggunakan website. Selain itu dengan UX atau pengalaman dalam penggunaan website atau sistem. Jadi secara sederhana, IMK dapat membantu para user dalam memahami website atau sistem karena IMK adalah disiplin ilmu yang memang mempelajari tentang manusia dan komputer. Di sini manusia adalah para user dan komputer di dalamnya ada website atau ada sistem atau aplikasi yang tadi. Baik, poin yang ketiga, kenapa IMK perlu dipelajari dan siapa saja yang harus mempelajarinya? Dengan melihat perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, maka lahirlah berbagai macam sistem dan website serta aplikasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana cara penggunaan serta pengoperasian maupun perancangan sebuah sistem wajib dimengerti oleh setiap masyarakat maupun pengguna. Oleh karena itu, IMK perlu dipelajari agar manusia atau user dengan mudah melakukan interaksi dengan komputer atau web, serta mendapatkan umpan balik pada saat menggunakan perangkat komputer. Yang berikut, siapa saja yang harus mempelajarinya? Maka jawabannya adalah setiap pengguna komputer maupun perancang sistem atau aplikasi. IMK dipelajari oleh pengguna komputer adalah agar dengan baik mampu berinteraksi dengan komputer. Sedangkan kegunaan mempelajari IMK oleh developer atau perancang adalah agar developer bisa dengan baik menghasilkan sistem atau aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan user. Secara sederhana, pengguna harus mempelajari IMK agar paham penggunaannya, sedangkan developer mempelajari IMK agar mampu menghasilkan sistem yang baik. Mengapa perlu dipelajari?
karena kehidupan IMK, komputer, dan web tidak terlepas dari seluruh kehidupan masyarakat maupun pengguna. Sedangkan siapa saja yang harus mempelajarinya agar dapat menggunakannya, maka setiap pengguna harus mempelajarinya, juga para perancang atau developer, agar dapat menciptakan sistem atau aplikasi yang baik sesuai dengan kebutuhan user. Baik, sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari ketiga poin dari nomor 3 UAS interaksi manusia dan komputer. Mohon maaf apabila dalam presentasi ini ada kata-kata yang menyinggung. Dari tempat ini saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.